totalitas psikologi keluarga, pendidikan psikologi keluarga, kemudian munculnya organisasi-organisasi perlindungan anak, itu kan semakin membuat anak ini menjadi manja, cemen ya. Munja. Iya. Cemen. Ya, jadi gini, banyak yang tidak menyadari bahwa pendidikan barat untuk anak, terutama pendidikan mereka melalui psikologi keluarga, psikologi anak, itu untuk cara hidup mereka. Mereka mendidik anaknya untuk menguasai dunia, untuk menguasai dunia. Sesuatu yang itu tidak mungkin terjadi sampai kapanpun, menguasai dunia, karena dunia itu miliknya Allah. Sementara orang timur itu mendidik anaknya untuk menguasai dirinya sendiri. Ini yang perbedaan signifikan yang harus disampaikan juga ke anak-anak. Orang timur itu mendidik anak untuk menguasai diri, menguasai dirinya, menguasai emosinya, menguasai karakternya, menguasai keinginan-keinginannya, nafsunya. Maka kan mesti didikannya hati-hati, sabar. Kalimat-kalimatnya itu dalam proses pendidikan di Nusantara, di Jawa. Dia itu sudah benar gitu. Karena hakikat perjalanan untuk ilahi rojiun itu ya penguasaan terhadap diri sendiri, mengenali diri sendiri. Nah, jadi justru ini momentum, karena kalau di SSC jelas sudah ada contohnya, Mas Wildan. Melukai iya, tapi tidak melahirkan kebencian, bahkan tetap mendoakan Husnudon, tetap husnudon. Dan Mas Wildan memetik hasil, mampu berdiri, bangkit, move on, dan sukses dalam tanda petik sesuai dengan waktu dan ruangnya sekarang. Nah, ini yang harus dipetik oleh anak-anak kita sekarang. Jadi harus dipahami bahwa sebagaimana Allah mendidik makhluk ya, itu dengan dua karakter, jalal dan jamal, maskulin dan feminin. Jadi ada karakter-karakter yang maskulin, maha kuasa, maha menghitung, maha menghukum, gitu kan? Ada karakter feminin, kasih sayang, ya, memberi, lembut, dan seterusnya, memaafkan dan seterusnya. Jadi tidak bisa hanya kita mendidik anak sebagai orang tua hanya dari satu sisi, dari satu karakter. Pasti akan menjadi, misalnya hanya dengan karakter lembut, dengan karakter jamal, maka pasti akan menjadi manja, menjadi cemen, menjadi jaga nih wong tua, mudah patah, tidak tangguh dan sebagainya. Gitu. Tapi hanya dengan maskulin, maka juga dia hatinya akan keras, membuat hatinya akan keras. Jadi mesti seimbang. Ketika persoalannya adalah orang tua juga kadang-kadang begitu. Berani berpikir soal panis, soal hukuman, tapi tidak berani berpikir soal reward, soal hadiah. Nah, ini juga harus seimbang. Anak dikai hadiah terus, itu ya bahaya. Tapi dipanis terus, dihukum terus, juga bahaya. Jadi kalau kita ketika melihat anak salah berani menghukum, maka ketika melihat anak berprestasi, ketika anak membanggakan kita sebagai orang tua, ya harus berani memberi buat hadiah, harus dikai hadiah rum. Lakui ya. Jadi keseimbangan jamal tadi, keseimbangan maskulin feminin. Jadi jangan takut untuk keras kepada anak, tapi juga jangan takut untuk lembut kepada anak, sesuai dengan situasi, kondisi, ruang, tempat.
Tapi salah satu tradisi yang tidak ada di Indonesia atau minim itu memang tradisi riwayat, tradisi memberi hadiah ketika anak itu berprestasi. Ya sudah Pak, sudah saya kemarin sudah kepikiran. Oh, ini berarti kudu dianu. Tapi dalam waktu ada bayangan dia ya pakai kan. Pun gak ada bayangan. Dan perspektifnya itu begini, ketika kita menghukum itu harus dengan perspektif kita yang visioner. Hukuman yang memiliki tujuan, memiliki visi. Tapi kalau kita memberi reward itu harus dengan perspektif anak, jangan dengan perspektif kita. Jadi cara pandang itu seperti itu. Ya. Jadi menghukum dengan perspektif kita misalnya. Hukum apalah Asmaul Husna. Misalnya ini pernah saya terapkan pada masyarakat walaupun akhirnya tidak tuntas hafal semua. Hafal surat Waqiah misalnya. Pokoknya nek ora hafal gak tak songoni. Nah ini hukuman yang perspektif orang tua, ada perspektif jauh ke depan. Tapi kalau hadiah, ojo sing ning pikirane awake dhewe. Jadi perspektif dia. Apa yang menjadi kesenangan dia, apa yang menjadi kesukaan dia, baru kemudian diberi roh nilai-nilai religi atau ketauhidan. Karena apa yang kadang-kadang kita itu tidak tahu apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi kesukaan anak. Sampean berpikir wah itu kok harus sepeda mesti seneng. Ternyata yang dipikir itu iPhone. Ya, kalau kita tidak mampu ya dijelasin nih. Pengertian. Tapi jangan menjanjikan umumnya wong tua sok le. Tapi caranya adalah bantu ayah berdoa mudah-mudahan rezekinya lancar sehingga bisa memberikan iPhone. Jadi itu sekaligus mendidik agar anak juga selalu membantu berdoa agar keluarga itu doanya sama, aminnya sama. Itu yang perlu dipahamkan, perlu dicermati terutama oleh para penonton channel SSC ya. Kalau terus semakin terjebak dengan cara pandang barat dalam mendidik anak, bahkan sekarang muncul yang namanya KDRT, muncul macam-macam dan sebagainya ya, maka itu betul-betul sangat berbeda secara genitas. Itulah pendidikan untuk menguasai dunia. Itu cara pandang barat kan seperti itu. Dan sudah sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Bisa hebat Amerika kurang apa juga. Dia tidak pernah bisa menguasai, tidak bisa pernah mempengaruhi Iran, tidak pernah bisa mempengaruhi Rusia, tidak pernah bisa mempengaruhi Georgia dan seterusnya. Tidak ada yang namanya penguasa dunia. Kenapa? Karena itu sudah menjadi milik Sulaiman dan tidak akan menjadi milik orang sesudahnya itu doa Nabi Sulaiman.